Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Filsafat Pendidikan ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, saya Dwi Yaningsi Rahmi Aprila. Saya Clara Surya Zain. Saya Anissa Mizahra. Dimulai dari Clara akan membacakan pengertian filsafat. Pengertian filsafat. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang juga diambil dari bahasa Yunani, filosofia, yang terdiri dari dua kata, filos yang arti persahabatan, cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan dan hikmah. Dari definisi yang sederhana ini dapat dipahami bahwa filsafat secara bahasa adalah cinta terhadap hikmah, cinta terhadap kebijaksanaan, dan berusaha mendapatkannya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, filsafat dapat diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau sesuatu kegiatan, ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Dan menurut Profesor Dr. Harun Nasution dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hikmah, pengetahuan tentang prinsip atau dasar-dasar, mencari kebenaran, dan membahas dasar-dasar dari apa yang dibahas. Selanjutnya, yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan menurut bahasa Yunani yaitu seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar. Dan ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid dalam arti luas diartikan dengan istilah pendidikan. Sedangkan dalam bahasa Romawi dapat diartikan sebagai mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang dilahirkan ke dunia. Sederhananya, peradaban suatu masyarakat di dalamnya terjadi dan berlangsung sesuatu proses pendidikan. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yani. Baik, materi selanjutnya yaitu hakikat filsafat pendidikan adalah suatu usaha untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan tanpa menggunakan kearifan dan kekuatan filsafat, ibarat sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk gagal. Jadi dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian filsafat pendidikan. Yang pertama, menurut Al-Syaibani mengartikan bahwa filsafat pendidikan yaitu aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Yang kedua, menurut Bernadette mempunyai versi pengertian atas filsafat pendidikan, yaitu ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, menurut Arifin mengungkapkan bahwa filsafat dalam ilmu pendidikan bukan merupakan insidental, artinya filsafat itu merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Yang keempat, menurut Nur Syam mengemukakan filsafat pendidikan ialah nilai dari keyakinan-keyakinan filosof yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas atau karakteristik suatu sistem pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan yang merupakan landasan bagi semua pendidikan untuk memperoleh jawaban-jawaban bagi permasalahan, serta sikap manusia sebagai konsekuensi dari paham tersebut. Perlu ditambah bahwa definisi-definisi itu sebenarnya tidak bertentangan, hanya cara mengesahkannya saja yang berbeda-beda. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan filsafat, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. 1. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan atau mengembarakan atau mengilanakan akal budi secara radikal atau mengakar dan integral serta universal, mengalami tidak merasa terikat oleh ikatan apapun kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang bernama logika.
Filsafat membuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. Filsafat dengan wataknya sendiri yang menghampiri kebenaran baik tentang alam maupun tentang manusia yang belum ataupun yang tidak dapat dijawab oleh ilmu karena di luar atau di atas batas jangkauan. Dua, pengetahuan, yaitu hasil dari proses mencari tahu sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia, keadaan sosial budaya. Pengetahuan tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas biasanya adalah benar atau berguna. Pengetahuan dengan metodenya sendiri, mencari kebenaran tentang alam dan manusia. 3. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai batu ujian. Ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Ilmu pengetahuan dengan metodenya sendiri mencari kebenaran tentang dan manusia. Baik, selanjutnya persamaan filsafat, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. 1. Ketiganya menempuh suatu jalan untuk mencapai kebenaran. 2. Ketiganya didasarkan pada rasio, maksudnya sama-sama berdasarkan akal budi. 3. Ketiganya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai akar-akarnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada saran atau kritik atau pertanyaan dari saudara-saudara, kami akan membuka forum. Sekian dari kami. Assalamualaikum.